Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Diana channelnya edukasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini terdapat pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester genap. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Dinta Dinsanandi, kerjaan sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tempat bekerja di SD Negeri Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini terdapat pada pembelajaran PAI kelas 3 semester genap, pelajaran 10. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa bisa memiliki sikap bersyukur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian siswa juga bisa memahami sikap bersyukur. Syukur artinya berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lihat dan perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Beberapa siswa-siswi masih bisa bersenyum, bersenang-senang, walaupun mereka harus melewati sungai untuk pergi menuntut ilmu, belajar di sekolah. Pada hakikatnya Allah telah memberikan nikmat kepada mereka dengan kasih sayang dan anugerah, sehingga mereka terbuka hatinya untuk tetap semangat walaupun harus menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah menuntut ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, tidak bersyukur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ayat di atas memerintahkan kepada kita agar selalu bersyukur dan bersyukur apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya. Sebab dengan bersyukur Allah akan menambahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Sebaliknya jika kita kufur, kita ingkar dan kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Mari kita perhatikan ilustrasi gambar. Sebuah keluarga akan bersiap untuk menyantap makanan. Ini menjadi indikator bahwa Allah memberikan begitu banyak rezeki kepada keluarga ini, sehingga mereka bisa makan bersama dengan makanan-makanan yang begitu nikmatnya, karena mereka sering bersyukur sehingga Allah menambahkan rezeki kepada mereka. Kemudian kita tidak akan bisa mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah hidayah Allah atau petunjuk agar kita tetap dalam keimanan. Bila kita berpikir bahwa nikmat itu berupa materi atau uang, ini berarti kita termasuk orang-orang yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat ilustrasi gambar di samping kiri. Nikmat mempunyai tangan. Ayah dan ibunya bersiap-siap untuk menyiapkan hidangan. Makanannya mereka menggunakan kedua tangannya untuk saling
bekerja menyiapkan makanannya, sedangkan anak-anaknya sedang bermain pantai membuat sebuah bangunan dari pasir menggunakan tangan mereka. Begitu nikmatnya mereka mempunyai tangan yang Allah berikan. Mereka gunakan tangan-tangan itu untuk sebuah kebaikan. Kemudian kita lihat juga gambar di sebelah kanan bawah. Seorang anak laki-laki sedang giat membaca beberapa buku yang begitu tebal. Allah memberikan nikmat kemauan kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut rajin membaca, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Dampak positif dari bersyukur, pertama, dengan bersyukur bisa menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Kemudian dengan bersyukur, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata. Harta, perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, itu semua hanya titipan. Kita harus sadar bahwa itu hanya titipan. Suatu saat Allah akan ambil jika sudah waktunya. Kemudian dampak positif yang ketiga dengan kita bersyukur, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Ilustrasi gambar mereka sedang bersepedahan, masih mempunyai tangan, mereka gunakan untuk memegang sepeda. Masih mempunyai kedua kaki, mereka gunakan untuk mengayuh sepeda. Karena di luar sana ada orang yang tidak mempunyai tangan karena kecelakaan, dan ada yang tidak mempunyai kaki karena diamputasi suatu hal penyakit. Maka marilah kita terus bersyukur. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan, nikmat mempunyai tangan, nikmat mempunyai kaki untuk kita beribadah, untuk berbuat kebaikan. Kemudian manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita dengan kita rajin bersyukur. Kemudian kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, dengan bersyukur manfaatnya, Allah akan selalu mengingat kita. Kemudian yang keempat, dengan bersyukur kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dengan bersyukur kita selalu berbaik sangka pada Allah dan sesama manusia. Karena dengan berbaik sangka, hati kita menjadi tenang, karena semuanya sudah diatur oleh Allah sebaik mungkin. Kemudian yang keenam, dengan bersyukur kita terhindar dari sikap sombong. Dan yang ketujuh, dengan bersyukur hati kita menjadi lapang. Hati kita menjadi tenang dan bahagia. Mari kita lihat ilustrasi gambar. Dua orang anak bertemu di perjalanan. Alhamdulillah sudah azan, waktunya sholat. Begitu, ayo kita satu masjid. Pada hakikatnya, Allah mengingatkan kedua anak tersebut untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat. Itulah orang-orang yang rajin bersyukur kepada Allah, sehingga Allah mengingat kepada kedua orang tersebut untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Marilah kita rajin-rajinlah bersyukur dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kita harus terus bersyukur karena Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang kepada hambanya jika kita rajin bersyukur. Mohon dukung terus Diana Channel untuk terus berkembang. Syukron kasiron, jazakumullah khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.